ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tolong yang bicara ya. Amma ba'du. Para siswa yang saya cintai semua, yang saya muliakan, Bapak Guru, serta seluruh keluarga besar SMAN 1 Lembar yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat yang mulia barokah ini, dan juga di tempat yang mulia ini kita semua berkumpul dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua belajar di sini, luruskan niat kita sebelum kita lanjutkan. Tolong yang berbicara dengarkan Fernando. Mari kita kembali luruskan niat kita, luruskan pikiran kita, luruskan hati kita, bahwasanya kita datang ke sekolah ini dengan niat semata-mata untuk belajar, bukan untuk niat yang lain-lainnya. Bahkan Pak Guru juga niat belajar, bukannya kalian niat belajar, bukan mahasiswa, Pak Guru pun setiap hari niat belajar, kemanapun niat belajar. Jadi kalau kita selalu niat belajar, itu nanti Allah akan tambah terus ilmu kita. Dengan catatan, apa yang sudah kita dapatkan satu ilmu, tolong amalkan segera. Amalkan segera. Kita dikasih tahu doa makan, Bapak Guru, amalkan ketika makan. Nanti Allah akan tambah ilmu yang belum kita ketahui. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, man amila bima alima warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah pasti akan menambah ilmu yang belum dia ketahui. Ini pentingnya kita beramal, jangan hanya berilmu. Setelah kita berilmu beramal. Kita beriman, kita berilmu, kita beramal, insya Allah kita akan bahagia, kita akan sukses, kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Ya, itu sebenarnya sukses asalnya ya. Di Indonesia kan jadi sukses gitu. Kali-kali kan kita tahu akarnya ya. Biar kamu tahu ini perkataan ini dari mana aslinya. Ini bahasa ya. Baik, perhatikan semua ya. Kita semua masih dalam suasana, dalam rangka berbahagia, memperingati hari kelahiran junjungan kita semua, kekasih kita semua, belahan hati kita semua, penyelamat, pemberi syafaat kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebagai seorang yang beriman, orang muslim, wajib hukumnya kita bergembira. Kita bergembira, kita senang pada bulan ini. Walaupun mungkin ada yang banyak hutang, ada yang nilainya banyak yang tidak tuntas, ada yang tidak disenangi gurunya, tapi berbahagia. Berbahagia kenapa? Karena masih kita ini punya junjungan seorang yang paling mulia, orang yang paling ganteng di seluruh dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara kita bergembira? Bukan sekedar kita ini menikmati hidangan-hidangan berupa dulang, ya, berupa sate ayam, berupa rendi opak-opak, ya. Itu juga penting, ya, karena itu juga bisa menyenangkan. Kalau tidak ada itu kita kan tidak senang juga, ya. Masa kita peringatan maulid hanya bicara-bicara saja. Ini juga kurang senang juga, ya. Itu penting, tapi bukan itu intinya, ya. Intinya peringatan maulid ini kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini cinta ini kelihatannya kecil, kelihatannya mudah, kelihatannya ringan, tetapi ingat, ini luar biasa. Cinta kepada Rasul ini luar biasa. Mari kita perhatikan, masih ngomong, perhatikan. Saya akan bacakan satu ayat Al-Quran. Saya harap nanti kalian hafal, kalian ulang-ulang, kalian sampaikan nanti ketika kalian belajar ceramah di sini. Harus punya banyak hafalan Quran ini. Lomba ceramah, lomba sirah nabawiyah. Satu pun tidak ada yang dihafal hadis. Baca, satu pun yang tidak dibaca ayat. Bagaimana kita punya roh menyampaikan itu? Baca, kalau itu baca berita namanya, ya. Usahakan kalau kita menyampaikan ini supaya komunikatif itu kita banyak hafal ayat Al-Quran dengan terjemahannya, hafal hadis-hadis dengan terjemahannya. Ini kalau kita tidak hafal ini, nanti orang ragu dia. Mungkin orang ini kurang penguasaannya, materinya, ya. Baik, ini saya bacakan satu ayat Al-Quran yang luar biasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam surat Al-Ahzab nanti. Perhatikan artinya. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua cinta kepada Allah. Ini kalau syaratnya kita dikatakan cinta kepada Allah, apa? Fattabi'uni. Tadi dikatakan qul. Siapa yang diperintah katakan qul? Siapa yang disuruh berkata qul? Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau mengatakan qul berarti katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Meskipun di situ tidak ada Muhammad, tidak ada. Tapi kalau sudah qul di sana itu di Al-Quran berarti ditujukan kepada khitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah, kepada kita. Karena Rasulullah wajib menyampaikan kepada kita. Kalau saya katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua ingin dicintai oleh Allah, kalau kalian semua cinta kepada Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku ini siapa? Kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Jadi syaratnya kita ini mendapat cintanya Allah, syaratnya kita ini mendapat ridhonya Allah, mendapat kasih sayangnya Allah, satu, ikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Apa namanya imbalannya? Apa konsekuensinya? Kalau kita tuh fattabi'uni, kalau ikut Rasul,
yuhibbukumullah. Itu yang pertama ya. Yuhibbukumullah. Maka kalian pasti akan dicintai oleh Allah. Ingat, yang dicintai siapa? Allah. Sekarang saya tanya, kalau kamu dikangen saja ya, bahasa sasaknya ya, dikangen sama bapakmu, punya dua saudara, satunya dikangen, satunya dicintai, satunya dibenci atau biasa-biasa. Kira-kira gimana perasaannya? Bahagia. Disayang oleh, jangan si dia ya, dia itu bapaknya ya. Disayang sama bapak, luar biasa senangnya kita. Disayang sama ibu, luar biasa senangnya kita. Disayang sama pak guru, lebih-lebih lagi. Disayang sama kepala sekolah, lebih-lebih lagi. Disayang sama pak camat, apalagi. Disayang sama bupati, luar biasa. Disayang sama presiden, gimana? Wah, orang jangankan disayang, disebut saja namanya, misalkan di televisi. Siapa di sini mau disebut namanya presiden? Gimana rasanya? Nama saya disebut Pak Jokowi umpama, mungkin hatinya berbunga-bunga ya. Tapi ingat ini, Al-Quran mengatakan siapa yang mencintai kalian? Allah. Allah itu siapa? Allah itu rajanya semua raja di dunia ini. Allah itu rajanya langit, rajanya bumi. Allah itu rajanya akhirat, rajanya dunia. Allah itu raja semua makhluk ini. Yang memiliki adalah Allah. Itu yang mengatakan menjamin kamu akan dicintai sama Allah. Cuma satu syaratnya. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Tidak cukup dengan itu. Bukan hanya cinta, dan kedua lagi. Setelah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Bayangkan. Kalau kita ikut Rasulullah, yang pertama jaminan dicintai Allah, diampuni dosa-dosa kita. Bayangkan luar biasa. Kemudian ditekankan lagi dengan kalimat berikutnya, wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Kalau sudah Al-Quran mengatakan fakar itu kalimat yang pasti. Dalam ilmu bahasa Arab itu kalimat penekanan, ya, qad taukid, penekanan, benar-benar pasti. Faqadka, sudah faqad, pasti, ya. Fauzan azima, dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Sukses. Sekarang ini yang mengatakan besar siapa? Coba. Yang mengatakan besar siapa? Siapa dalam Al-Quran berbicara? Allah mengatakan sukses yang besar. Sekarang saya bandingkan, ajak kalian berlogika ya. Kalau seorang pedagang bakso hari ini mengatakan saya ini untung besar, katanya. Kira-kira berapa besarannya kira-kira? Dia mengatakan Anda pedagang bakso, wih saya ini untungnya besar, untungnya gede gitu ya, kalau bahasa Betawinya. Kira-kira berapa? 1 miliar? Nggak mungkin. 100 juta? Nggak mungkin. Paling banter mungkin 1 juta atau 500.000 udah besar bagi tukang bakso satu hari ya. Gimana kira-kira? Udah besar itu. Kalau tukang bakso mengatakan besar. Sekarang coba kita meningkat. Kalau yang mengatakan saya ini untung besar, seorang pengusaha restoran, ada restoran di Mataram ya, mengatakan saya untung besar. Kira-kira besarnya seberapa kira-kira? 1 juta? Kurang besar. Ya mungkin 5-10 juta. Mungkin ada lagi, ada event apa, mungkin ada motor GP, mungkin ini banyak tamu dari seluruh dunia datang, wih restorannya laku. Jadi keuntungannya melonjak, tapi tidak mungkin 1 miliar. Tidak mungkin 1 miliar, paling banter mungkin 10 atau 20 juta. Nah sekarang bagaimana kalau yang mengatakan untung besar itu seorang pengusaha internasional. Siapa di sini misalkan? Oh, siapa? Bill Gates katanya apa? Nah, kenal Bill Gates apa itu? Kalau dia mengatakan besar, kira-kira seberapa? Wah, mungkin 1 triliun ya. Tapi perhatikan, kata-katanya sama. Tukang bakso mengatakan untung besar. Pengusaha restoran mengatakan untung besar.
Pemilik real estate mengatakan, tapi beda-beda. Tafsirnya beda. Sekarang yang mengatakan ini Allah yang lebih dari segala-galanya. Allah mengklaim kalau kalian taat kepada Allah, kalian taat kepada Rasul, kalian akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Dia mengatakan Allah. Kira-kira besarnya seperti apa? Itu lebih dari dunia seluruhnya ini ya. Itu besar. Kalau Allah mengatakan besar, itu besarnya benar-benar besar. Karena kalau kita bandingkan, dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang sholat sunat, man shalla raka'ataini qabla al-fajri, falahu ajruhu. Barang siapa, yang sorry Pak. Ini saya takut salah Mas Rafa. Barang siapa, karena kalau kita mencatatkan hati betul-betul nggak boleh salah ya, boleh salah. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, itu akan mendapat pahala seperti dunia beserta isinya. Seperti dunia beserta isinya, bayangkan itu 2 rakaat. Itu baru sholat apa? Baru sholat sunnah. Belum yang fardunya. Sekarang coba bandingkan, dunia ini apa isinya? Dunia ini di sekotong ada emas, belum habis digali. Di Junon ada emas, masih dikeruk sama orang Amerika. Dapat pinya kita ya. Di Irian ada Freeport. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kekayaan. Itu semua masih kecil. Itu baru di Indonesia. Dunia ini ada benua Amerika, ada benua Asia, ada benua Australia, ada Afrika, ada samudra India, samudra Atlantik, samudra Pasifik. Itu semua masih kecil dibandingkan dengan pahala sholat sunat 2 rakaat baru sunat. Ini kata keuntungan yang besar. Ya, bisa paham ya? Makanya Allah katakan keuntungan yang besar. Maka syaratnya apa? Ikutilah Allah dan Rasulnya. Siap kita semua ikut Allah dan Rasulnya? Siap. Nah, jangan katakan dah siap ya. Pertama, ikuti Rasul itu kata ulama ada tiga poin. Yang pertama, sunnah itu adalah nama sunnah surah. Apa surah? Surah itu kalau bahasa Arab itu surah itu gambar pengertiannya. Yang kedua, sirah. Mari ada lomba sirah nabawiyah. Yang ketiga, yang terpenting adalah namanya sarirah. Oke, satu persatu saya jelaskan ya. Apa itu sunnah surah? Perhatikan. Surah itu bahasa Arab artinya gambar ya. Gambar itu kita ikuti bagaimana performanya tubuh zahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah menata fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalkan Rasulullah pakai janggut, makanya saya ikut pakai janggut. Ya, ini janggut ini jangan remehkan. Janggut ini pahalanya 24 jam. Tidur dapat pahala sunnah, ke WC dapat karena janggutnya masih nempel. Dan katanya dulu pernah cerita dikit ya. Dulu pernah pada zaman sahabat ada seorang sahabat itu janggutnya cuma ada 3 biji. Ada 3 itu, tapi dia pelihara janggut. Janggut 3 biji. Satu ketika lewat depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tersenyum. Dia lihat Rasulullah tersenyum, dia madu-madu. Mungkin Rasulullah ini ngetawain janggut saya cuma 3 biji katanya. Akhirnya dia malu. Besoknya dia potong ya. Maka setelah dia potong, besok dia lewat lagi depannya Rasulullah SAW. Maka begitu dia lihat sudah ada janggutnya, langsung Rasulullah itu marah, mukanya merah dia. Akhirnya sahabat ini heran. Ya Rasul, katanya. Ya Rasul, kenapa kemarin waktu saya lewat di depan engkau lihat janggutnya cuma 3 biji, kau sepertinya tersenyum-senyum. Sehingga saya malu, mungkin karena terlalu sedikit. Sehingga sampai rumah saya potong. Tapi tadi ketika saya lewat lagi tidak ada janggut, malah
Anda marah lagi wajahnya katanya. Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai sahabatku, kata Nabi, kemarin kenapa aku tersenyum? Kenapa aku tersenyum ketika aku memandang janggutmu yang sudah di situ? Aku tersenyum karena aku melihat bidadari bergelantungan di janggutmu itu. Masya Allah. Mau enggak? Mau enggak? Lihat bidadari gelantungannya. Ini jangan kira enggak perlu ini saya ngomong ya. Rasulullah itu melihat tembus alam gaib ya. Rasulullah itu melihat di depan, melihat di belakang. Rasulullah ada depan, dia lihat di belakang. Rasulullah itu tembus pandangannya sampai 4 dimensi, dimensi 4, dimensi 5, dan Rasulullah melihat, ya. Jadi jangan bilang, nggak mungkin ya. Rasulullah melihat. Surga juga diperlihatkan, apalagi bidadari ya. Rasulullah ya. Soalnya ya, nah, itu satu saja itu fisiknya Rasulullah ya. Oke, mungkin pakai kopiah, pakai baju putih, pakai lengan panjang, itu semua sunnah. Ya, baju, kalau rambut itu Rasulullah itu dari ini ya, potongnya ini ya, dari telinga lurus, telinga lurus potong ini yang sunnahnya ya. Rasul, ya. Boleh gondrong, tapi kalau di sekolah ada aturan lagi ya. Karena Rasulullah gondrong itu karena dia perang terus, nggak sempat ngotong ya. Jangan ini, saya ikut Rasul cuma gondrongnya aja yang diikutin. Yang lainnya nggak diikutin, banyak sunnah. Sama dengan orang, saya ikut sunnah Rasul poligami. Nah, ini mau enaknya saja ini. Rasulullah kan isinya 4, saya juga 4. Nah, ini namanya mau sunnah yang enak-enak saja. Jangan pilih sunnah yang enak-enak. Kalau sunnah yang enak, kawin betul sunnah. Itu sunnah yang enak itu. Tapi kita jangan pilih-pilih. Ngamalkan itu kafah. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya menyeluruh. Komprehensif. Bukan kapah-kapah ya kalau kita ini. Kapah-kapah sholat. Kapah-kapah ini. Baik. Singkat. Yang kedua. Setelah surah apa? Sirah. Sirah itu apa? Apa sirah? Kemana ada lomba sirah nabawiyah. Sekarang saya tanya, apa arti sirah kalau yang nggak tahu? Apa sirah? Sirah itu artinya perjalanan hidup, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tuju kalaku jalan yang lurus, ya. Bagaimana kisah perjalanan Nabi dari lahir sampai wafat, itulah sirah nabawiyah. Maka baca bukunya ya. Banyak buku sirah nabawiyah ya. Bagaimana kita akan cinta kalau kita tidak tahu, tak kenal maka tak sayang. Mau cinta kepada Nabi, tidak mau tahu tentang Nabi. Mau tentang kekasihnya saja ya. Jadi kalau kita cinta kepada suatu, kita harus mau tahu. Sebagaimana salah satu saya dalam seorang yang jatuh cinta ya. Jatuh cinta ini namanya Qais ya. Kekasihnya namanya Laila. Masya Allah. Begitu cintanya ini Laila. Iza amurru ala diyari Laila. Yukatilu darjidari wazal jidar. Itu apa ya? Iza amurru ala diyari Laila. Ketika aku lewati kotanya Laila. Ketika aku masuk di kotanya Laila. Ukapilu darjidari wazal jidar. Aku ciumi semua tembok-tembok dan dindingnya. Saking cintanya. Wa hubbu wa ma hubbuka diyar. Walakin hubbuka man sakana diyar. Bukan tembok, bukan dinding aku cintai, tapi aku cinta kepada seorang yang tinggal di kota itu. Itu saking cintanya kepada kasihnya. Ini kita bagaimana cinta kepada Nabi, tidak tahu tentang Nabi. Pelajari kisah Nabi ya. Tahu siapa bapak Nabi? Siapa? Nabi bapaknya siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Buyutnya siapa? Bapak dari Abdul Muttalib siapa? Oke. Dalam makanya baca berjanji ya. Dalam berjanji. Wa ba'du bahwa Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Dan seterusnya ya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Apalagi? Bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, terus sampai bin Fihir,
sampai bin Kin'ab, bin Ghalib, bin Fir, sampai bin Adnan, bin Ma'ad. Itu itu. Bin Ma'ad, bin Adnan. Saya bukan bercanda, bukan bercanda. Kamu periksa ya. Nasab Nabi, perhatikan. Nasab keturunan Nabi yang paling ujung, yang nggak bisa ditelusuri lagi sampai Adnan ya. Bin Ma'ad, bin Adnan. Setelah sampai Adnan ini nyambung dia ke Ismail, tapi tidak dibolehkan menyebutnya. Masih ada perbedaan pendapat ya. Antara nama-nama antara Adnan sampai Ismail ini masih banyak istilah. Sehingga yang disebut sampai Adnan saja. Bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi dulu pintar orang kuasa ngasih nama ya. Oke itu ya. Itu sirah perjalanan hidup ya. Dari lahir sampai wafat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yang terpenting ya, yang terpenting terakhir ini the last and but not last katanya ya. The last but not last, yang terakhir tapi yang paling penting ya. Yaitu sariroh. Apa itu sariroh? Baru dengar katanya. Baru dengar. Sariroh itu artinya pikir dan kerisauan beliau. Orientasi berpikirnya apa? Yang dipikirkan hari-hari Rasulullah, apa yang dipikirkan? Yang diinginkan Rasulullah apa? Yang selalu dirindukan Rasulullah apa? Yang selalu menjadi obsesi Rasulullah itu namanya sariroh. Apa itu? Apa? Ummati, An-Nisa. Umatku. Ketika Rasulullah munazah, ketika Rasulullah mau diambil nyawanya sama Allah itu, maka dikatakan apa? Umatku. An-Nisa, As-Salah. Kenapa dikatakan umatku di akhir zaman bagaimana nanti? Banyak meninggalkan sholat. Bagaimana umatku nanti banyak masuk neraka. Jangan sampai ada satu umatku pun yang akan masuk ke dalam neraka. Itu yang ditangisi Rasulullah siang dan malam. Kalau malam hari Rasulullah tidur seperti ini ya. Ini tangan Rasul seperti ini. Ini kalau Rasulullah bangun ini bisa penuh air mata. Ini saat ini penuh air mata. Kenapa Rasulullah menangis? Karena dia menangisi jangan sampai ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam neraka. Karena Rasulullah begitu paham bagaimana pedihnya asap neraka, bagaimana sakitnya orang disiksa dalam neraka. Makanya sekarang Pak Guru rela kejar-kejar kalian, bahkan ada yang dipukul sampai nyaris patah, jangan sampai nanti dikubur itu disiksa. Makanya ini kita semua, suka yang sholat di sini, jangan sampai ada satu pun di antara warga siswa SMA 1 Lembar dari awal sampai akhir yang akan masuk menjadi penghuni neraka. Karena itulah kerugian terbesar itu ketika orang tidak bisa masuk surga. Itu yang dipikirkan Rasulullah ya. Bagaimana setiap umat masuk surga? Kenapa dia An-Nisa? Karena nanti di akhir zaman banyak perempuan-perempuan yang terkena fitnah ya. Sehingga Rasulullah menangis. Bagaimana perempuan-perempuan ini betul-betul dijaga. Perempuan ini betul-betul diberikan pendidikan agama sehingga dia bisa tahu bagaimana jalan menuju surga. Berbakti kepada suaminya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada gurunya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Kalau seorang wanita yang solehah nanti, dia masuk surga, dia akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada suaminya yang soleh. Itu kalau perempuan soleh. Satu wanita yang soleha itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang soleh. Tapi satu perempuan yang jahat lebih buruk daripada 1000 laki-laki yang jahat. Doanya satu orang wanita soleha lebih makbul daripada 70 doanya seorang wali. Ini 4 perempuan itu ya. Perempuan itu gampang masuk surga. Satu taat pada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, berpuasa, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjadi ahli surga ya. Paham ya? Jadi itu sekarang bagaimana kita semua ya saling mengajak kepada teman-teman semua. Kalau sudah azan, mari teman-teman sekalian kita datang sholat berjamaah ya, agar kita semua sama-sama terselamat daripada azab
neraka. Caranya kita latih diri kita untuk menjaga sholat lima waktu. Paham? Paham? Ya, paham semua ya? Insya Allah ini kepanjangan, nggak apa-apa ya sekali-sekali. Ini hikmah maulid juga ya. Ya, demikian apa yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi yang berbicara juga supaya dapat manfaat ya, bagi yang ngantuk juga supaya dapat manfaat ya. Kita semua semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sukses masuk ke dalam surga, dijauhkan daripada azab neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba aba'ana wa riqaba ummahatina wa ikhwanana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba aba'ana wa ajdadina wa ummahatina wa minan nar. Ya Allah, bebaskanlah nama kami, kedua orang tua kami, bapak-bapak kami, kakek kami, saudara kami daripada azab neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada azab neraka jahannam dan daripada azab qabri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.